Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh angkat dua tangan kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom saudara semua, kita kembali dengan ibadah online kita minggu ini yang pastinya akan memberkati kita. Karena hari-hari ini tanpa disadari, orang-orang percaya mengalami suatu kekecewaan, ketidakpuasan yang tanpa mereka sadari itu akan merusak
segala pengharapan mereka, iman, bahkan juga saudara sukacita kita. Saya percaya kalau Anda perhatikan baik-baik dan mulai menerapkan kebenaran-kebenaran ini yang menjadi tuntunan dari Tuhan, kita semua akan diberkati. Amin. Kita akan semua berkemenangan. Yuk kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini bukan lagi suatu ibadah yang biasa-biasa, tetapi kami menemukan Tuhan menuntun kami. Kami menemukan Tuhan berjalan bersama kami. Oleh sebab itu kami tidak akan menganggap remeh tentang kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami terima, tetapi kami mau pegang sebagai suatu perkataan yang menjadi tuntunan, yang keluar dari mulutmu, yang tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan. Berfirmanlah, urapi kami menyediakan hati kami, dan Tuhan kau dipermuliakan. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, kita lanjut aja, bahwa hari-hari ini seringkali dengan keadaan yang sulit, ya saudara-saudari, kita mudah kecewa. Kekecewaan itu banyak sekali bentuknya. Itu bisa datang daripada juga ke orang lain, pasangan hidup, anak, orang tua. Ya. Kemudian kekecewaan juga karena kehidupan, kesulitan hidup, harapan kita, apa yang kita ekspektasi, apa yang kita inginkan, kok nggak kelihatan. Ya. Atau juga perbuatan-perbuatan orang. Kekecewaan juga mungkin, ya Anda selama ini mengharapkan, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, tetapi Anda nggak melihat kok kelegaan. Sehingga akhirnya, tanpa disadari, kita pun kecewa sama Tuhan, saudari. Ya, dan saya mau memberitahukan Anda, kekecewaan yang terus-menerus akan mencuri. Karena ini adalah taktik daripada si jahat. Akan mencuri apa? Pengharapan kita. Lama-lama kita nggak berani berharap lagi, karena terlalu banyak kecewa. Kemudian akan mencuri iman kita. Lama-lama kita juga nggak percaya, Tuhan, Engkau sanggup nggak? Amin. Dan lama-lama kita pun susah untuk bersuka cita. Kok hidup kecewa dari kekecewaan pada kecewaan lagi? Akhirnya kita udah susah untuk bersuka cita. Dan kalau kita ketawa pun hanya dibuat-buat. Saya harap itu tidak terjadi pada Anda dan saya. Amin. Sebab itu kita dengerin tuntunan ini di sini. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat kekecewaan. Sekarang kita lihat dulu sumber dari kekecewaan. Apa yang menyebabkan kita kecewa? Ada beberapa poin, saudara-saudari, di sini. Yang kita akan ngelihat, kita akan pakai kitab Filipus. Amin. Filipus luar biasa, karena Filipus ditulis oleh Paulus yang saat itu ada di penjara Roma. Ya, tetapi dia tidak dibatasin. Dia tidak kecewa dengan apa yang terjadi pada dia. Dan kita mau melihat hal ini. Bukan karena Paulus hebat, tetapi karena Tuhan menuntun supaya menjadi contoh untuk kita bisa melihat kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara, kekecewaan pertama datang dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, yang terjadi adalah begini, saudara. Ya, umat di Filipi, mereka mengumpulkan dana dan menyerahkan kepada Paulus untuk dipakai buat pelayanan, buat jemaat-jemaat yang lain yang kesulitan. Nah, bagus dong. Ya, bagus. Tetapi kadang-kadang niat yang bagus, pekerjaan yang bagus, saudari, kadang tetap menimbulkan kekecewaan. Kenapa? Karena ekspektasinya beda, cara kita ngelihatnya beda. Bisa aja, saudara-saudari, ketika Paulus menerima persembahan mereka, lalu Paulus bisa menjadi kecewa. Kenapa? Menjadi nggak puas. Kenapa? Kok cuma segini kalian? Kalian harusnya bisa buat lebih lagi, saudari. Nah, ini dia, kekecewaan datang karena ya kita melihat hal yang salah. Tetapi Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 17a, yang keutamakan bukan pemberiannya, bukan jumlahnya, tetapi buahnya. Dan kata lain, ketika kita salah persepsi, cara melihatnya, maka kita akan sering kecewa. Anda bisa coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita sering kecewa karena cara kita melihat. Kita berharap dia mau membantu kita dengan sesuatu yang pengharapan kita segini. Tetapi ketika dia hanya bantu, dia hanya datang dengerin keluhan kita, kita menjadi kecewa karena ekspektasi kita, persepsi kita bahwa kalau menolong itu artinya kamu harus ini dan itu, saudara-saudari. Tapi Paulus mengatakan, hati-hati. Ketika kita salah melihat, salah persepsi, salah ekspektasi, kita akan kecewa. Oleh sebab itu, ekspektasilah, harapkanlah, melihatlah dengan benar. Paulus mengatakan, yang ku ingin lihat adalah buahnya, bukan sekedar pemberiannya. Artinya, hatinya, motivasinya. Amin. Anda bisa kembangkan dari situ.
Kemudian kita ngelihat lagi, saudara-saudari, yang membuat kita kecewa adalah prioritasnya. Kita salah menaruh prioritas, saudari. Ya, nah ini terjadi banyak pada kita. Karena apa? Karena kita seringkali memakai prioritas dunia. Dunia akan memberikan prioritas apa yang saya terima. Sehingga ketika apa yang saya terima tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti apa yang saya bayar, gitu saudara-saudari, kita akan kecewa. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang apa yang saya bisa berikan. Makanya dalam firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan artinya Anda nggak boleh menerima, tetapi keinginan hati kita selalu adalah untuk memberi. Sehingga kalau kita menerima misalkan tidak seperti yang kita harapkan, it's okay, nggak masalah. Kekecewaan kita tidak terlalu melonjak. Saya katakan bukan langsung nggak kecewa, ya, karena untuk tidak kecewa adalah suatu proses belajar, nggak bisa langsung. Amin. Tetapi ketika kita salah prioritas, kita anggap memberi atau menerima lebih penting daripada memberi, kekecewaan akan datang. Dan demikian juga ada hal lain lagi di dalam firman Tuhan yang sama. Dasarnya sama, sumbernya sama, yaitu saudara-saudari, ya, Filipi 1:22 katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia, maka berarti aku bekerja memberi buah. Lihat ya, Paulus punya prinsip tadi. Kalau dia di dunia ini bukan dia tentang menerima. Kalau dia menerima adalah untuk membuat orang lain mendapatkan buahnya. Demikian juga kalau dia masih hidup di dunia ini, bukannya untuk mengumpulkan, tetapi untuk bekerja, memberi buah, saudara-saudari. Seringkali kekecewaan kita datang karena kita mengharapkan untuk menerima pengakuan suami, pengakuan istri, pengakuan anak, pengakuan teman. Kita tidak memberi pengakuan, kita tidak memberi semangat, apresiasi. Saudara-saudari, biasakanlah. Karena tanpa kita tahu, seringkali kita menaruh sumber-sumber yang salah, prioritas yang salah. Tuhan mau ya bicara tentang begini, saudari. Ini juga sama sumbernya. Bukan apa yang terjadi pada saya, tetapi reaksi saya. Ketika orang ya tidak memberikan sesuatu yang Anda harapkan, bukan tentang apa yang Anda terima, tetapi apa reaksi Anda dan saya. Itu yang menentukan sukacita apa kecewa. Amin. Kekristenan adalah kita bukannya dipengaruhi apa yang terjadi, tetapi dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kekristenan adalah bicara kita memberikan sesuatu yang membawa kedamaian, yang membawa ketenangan, saudari. Bukan mengharapkan orang lain. Bukan mengharapkan orang lain memberikan saya apa, sehingga saya terima apa. Bukan tentang apa yang terjadi sama saya, saudari. Ketika kita fokus kepada apa yang terjadi sama saya, apa yang orang lain berikan, kita pasti akan kecewa. Amin. Kemudian, saudari, yang mendatangkan kekecewaan adalah salah sumber. Kita seringkali sumber kita datang dari dunia, dari manusia, yang semua akan mengecewakan kita. Dunia, kekayaan, prestis, jadinya ya, harga diri. Dunia juga ngelihat kejatuhan. Ketika kita jatuh, kita gagal, kita kecewa sama diri kita sendiri. Kadang bukan hanya tentang kekayaan ataupun posisi. Juga bagaimana, berapa kali Anda jatuh. Kalau Anda jatuh berkali-kali, Anda pecundang, dunia katakan itu. Sehingga akhirnya Anda kecewa. Bahkan kecewa dengan diri Anda, dengan hidup Anda sendiri, saudari. Tetapi kerajaan Allah bukan begitu. Kerajaan Allah, Filipi 3:8a katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Kerajaan Allah bersumber kepada Kristus Yesus, bukan pada dunia. Ketika Anda bermegang tentang Yesus Kristus, segala sesuatu yang saya lakukan tentang Dia, segala sesuatu yang saya buat, saya mau buat Dia, segala motivasi saya karena Dia, maka Anda nggak akan kecewa, tapi diliputi sukacita. Amin. Nah, sekarang kita masuk ya. Bagaimana tuh Pak menjadi puas, artinya nggak kecewa? Tadi Anda sudah melihat beberapa poin daripada sumbernya. Jadi kalau tahu Anda sumber, maka Anda juga bisa melihat yang bisa membuat Anda puas. Tapi saya akan menyampaikan apa yang lebih spesifik dari firman Tuhan dari Filipi ini, saudara. Pertama, untuk menjadi puas,
firman Tuhan katakan, itu tidak seketika. Anda harus belajar. Filipi 4 ayat 11 bahasa Indonesia sehari-hari karena sesuai dengan bahasa aslinya. Saya mengumpulkan ini bukan karena saya berkekurangan, kata Paulus, tetapi sebab saya sadar saya sudah belajar merasa puas. Puas adalah hasil belajar. Proses belajar, maksudnya apa? Itu tidak alamiah, nggak ada orang lahir, oh saya puas dengan segala sesuatu, nggak ada. Bawaan manusia adalah tidak pernah puas. Oleh sebab itu untuk jadi puas, Anda dan saya harus mulai belajar, membiasakan diri. Dan kalau namanya proses belajar, Anda jangan takut jatuh bangun. Enggak sekali, Anda nggak belajar, nggak langsung jadi mahasiswa. Anda belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Amin ya? Nah itu dia. Jadi ada step, dan Anda jangan terlalu menghukum diri ketika Anda tidak langsung bisa, tetapi terus. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya terus belajar. Nggak ada yang salah dengan Anda ketika Anda belum bisa. Tetapi yang salah dengan Anda adalah ketika Anda tidak mau mencoba. Amin. Nah, kita belajar yuk, apa itu? Bagaimana menjadi puas? Kita ngelihat pertama dalam Filipi 1 ayat 6. Saudara-saudari, firman Tuhan katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kemudian juga firman Tuhan dalam ayat Filipi 4 ayat 13 terjemahan IMB, saudara-saudara, ini sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Indonesia agak beda ya, tapi bahasa aslinya adalah katakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Apa konklusinya dari semua ini? Konklusinya daripada ini adalah kita akan menjadi puas ketika kita bukan berfokus pada apa yang terjadi, tetapi berfokus kepada Dia yang menopang, yang menyelesaikan bagi kita. Dia yang memulai segala pekerjaan baik, maka Dia yang akan meneruskan. Artinya apa sih? Artinya segala kejadian yang mungkin saat ini yang, wow, kenapa ya bisa begini? Ataupun Anda yang membuat Anda tidak puas, ataupun kecewa mungkin, itu bukan final. Ketika Anda bawa ke Tuhan, izinkan Tuhan jadi fokus. Karena Anda ngelihat, kalau Dia sudah merangkai, kalau Dia sudah menebus hidup saya, berarti Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Itu izinkan Dia meneruskannya, izinkan Dia menyelesaikannya, izinkan Dia menopang seluruh hidup Anda. Bahkan ketika keadaan sepertinya membuat Anda down, fokuslah bukan pada keadaan, bukan pada apa yang terjadi. Fokus, Tuhan, keadaan saya nggak sanggup nih Tuhan. Keadaan saya kacau Tuhan. Tetapi saya mau fokus kepada Engkau yang telah memberikan rancangan masa depan penuh harapan buat saya. Engkau yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidup saya karena Engkau telah menebus saya. Engkau yang akan meneruskannya Tuhan. Karena Engkau akan menopang dengan kekuatan-Mu. Sehingga saya sanggup, sehingga saya menyelesaikan bersama Kristus. Sempurna dalam kemenangannya. Amin, saudara-saudari. Yang kedua, saudara, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Filipi 1 ayat 15, ada orang yang saat itu Paulus mengatakan, saudara-saudari, kepada jemaat di Filipi, karena ada orang-orang yang memberitakan Injil, mengatasnamakan Paulus, kemudian mengambil keuntungan. Jadi dikatakan dalam Filipi 1:15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, dan perselisihan, mau cari nama, tapi ada juga yang memberitakan dengan maksud baik. Terus kemudian Paulus katakan, ayat 18-nya, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu ataupun jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita. Aku enggak kecewa. Dan aku akan tetap bersuka cita. Dia bilang begitu, saudara. Maksudnya apa sih? Anda bisa ngelihat di sini. Maksudnya adalah, kenapa? Jangan dipengaruhi perbuatan atau motif dari orang. Tetapi fokuslah pada tujuan Anda, apa yang Anda mau kejar. Orang mungkin mengecewakan Anda. Orang mungkin punya motivasi yang salah
ketika dia deketin Anda, ketika dia bisnis sama Anda, orang itu punya motivasi mengambil keuntungan pada Anda. Tetapi jangan dipengaruhi, jangan kecewa, tapi mulai fokus pada Tuhan. Apa yang sedang Anda kejar? Apa yang Anda mau? Anda mau bahwa Anda menjadi orang yang berhasil sehingga bisa memberkati banyak orang. Kejar itu, walaupun banyak orang menipu Anda. Dalam bisnis juga sama. Jangan fokus pada berapa banyak orang yang menipu saya, berapa banyak orang yang ngambil barang sama saya kemudian nggak bayar. Nggak usah, tetapi memang kita berusaha untuk tidak itu terjadi. Tapi kalau itu pun terjadi, jangan fokus pada itu. Mulai fokus kepada apa yang saya kejar, apa yang saya fokus, apa yang saya inginkan. Tujuan saya apa? Saya mau jadi pengusaha yang mempermuliakan Tuhan. Saya mau jadi pengusaha yang berhasil. Lakukan itu. Nggak usah. Ya. Pungutin sampah daripada orang-orang yang mengecewakan, mengambil keuntungan dengan Anda. Dan Paulus nggak melakukan itu. Amin, saudara-saudari. Kemudian firman Tuhan juga katakan di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. Ini nasihat Paulus, tetapi nasihat Tuhan, tuntunan Tuhan. Sebaliknya dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Apa yang mau dikatakan? Firman Tuhan mengatakan ketika Anda egois, ketika Anda mementingkan diri sendiri, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya mau alami, apa yang mau saya miliki, maka Anda akan kecewa. Jangan egois, jangan pentingkan diri sendiri, jangan merasa diri kita lebih hebat dari yang lain. Nanti kita waktu dipermalukan akan kecewa. Nanti ketika kita merasa kita lebih hebat, lalu orang lain lebih berhasil, kita akan down. Kenapa dia berhasil? Saya lebih hebat, saya lebih pintar. Anda menganggap orang lain lebih rendah, maka jangan menganggap kita lebih utama dari yang lain. Nggak susah, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah Anda tetap penting di hadapan Tuhan. Anda tetap dikasihi di hadapan Tuhan. Tetapi sikap kita dengan orang lain, pikirkan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Ketika kita mulai mikirkan orang lain, maka kita akan tidak mudah kecewa. Saya nggak bilang bahwa kita nggak akan kecewa, tapi tidak akan mudah kecewa. Amin. Yang keempat apa, saudara? Ya, firman Tuhan katakan begini, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudari, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Apa maksudnya dari firman ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Saudara, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Banyak orang kecewa karena terus memikirkan masa lalu. Kebodohannya, memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Saudara-saudari, apa yang dilakukan dulu, kegagalannya, luka hatinya karena apa yang diperlakukan orang ataupun apanya sekali tentang masa lalu. Saudara, untuk kita tidak kecewa, bisa menjadi puas, belajarlah melupakan masa lalu yang buruk, saudara-saudari, ya. Lalu arahkan fokus kita pada masa depan. Paulus mengatakan, aku belum menangkap nih, aku harus melari ke depan. Aku lupain yang belakang. Paulus di belakang kegagalan. Dulu apa yang dianggap penting ternyata itu nggak berguna, tapi dia nggak berlama-lama dengan kekecewaan, bodoh amat aku, enggak. Dia malah justru dengan masa lalunya, dia justru bikin dia berlari lebih kencang ke depan. Mengejar masa depan dia. Panggilan Tuhan di dalam hidupnya, Anda dan saya juga. Daripada Anda ngelihat pada masa lalu kegagalan, apa yang diperbuatkan suami saya, apa yang diperbuat istri saya, apa yang diperbuat anak saya, apa yang diperbuat mantu saya, Anda mulai kejar. Anda punya panggilan. Ya, kejar ke depan, Anda punya panggilan-panggilan ilahi. Anda adalah anak-anak Allah, Anda adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Sebab itu kejar itu sehingga Anda akhirnya bisa memancarkan itu. Karakter kita, sikap kita, keinginan kita akhirnya adalah apa yang Tuhan sediakan ke depan, saudara-saudari. Setiap orang punya aib, artinya punya kesalahan masa lalu. Tetapi Tuhan, Allah kita, telah menebus kita, dan Dia mau kita melihat ke depan. Allah kita adalah Allah yang menyediakan masa depan, namun Dia bekerja saat ini untuk menuntun kita kepada masa depan. Anda nggak perlu melihat masa lalu.
Terlebih lagi masa lalu yang penuh kekelaman, yang Anda kesel, Anda kecewa, Anda marah. Gak perlu ingat lagi. Amin, saudara. Ya, terakhir, dan ini yang menurut saya paling penting, dan kadang terlalu rohani dianggap, sehingga seolah-olah, kok begini, ini terlalu rohani, ini gak realistis. Tetapi ini yang paling penting dan sungguh realistis, saudari. Amin. Apa itu? Kita ngelihat, saudara. Filipi 3 ayat 7-8a. Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Lalu kemudian dalam Filipi 4 ayat 13 juga dikatakan tadi, terjemahannya ya, terjemahan IMB, aku dapat melakukan segala sesuatu, segala perkara. I can do all things. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, saudari. Intinya adalah yang di garis merahin, saudara. Ya, di dalam Kristus, tentang Kristus Yesus. Saudara, ketika fokus kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Belajarlah puas hanya di dalam Kristus. Untuk puas hanya di dalam Kristus, ini bukan sekedar, terlalu rohania. Ini adalah praktikal. Karena kita yang telah menerima Yesus telah lahir baru. Telah menjadi manusia baru, saudari. Sebab itu kita harus membiasakan diri kita dengan manusia baru ini. Bagaimana membiasakannya? Segala sesuatu tentang Kristus ada di dalam Kristus. Kalau saya dapat melakukan sesuatu, semua di dalam Kristus. Kalau saya menerima sesuatu yang baik, karena saya ada dalam Kristus, oleh karena Dia yang telah membayar. Saudara, intinya begini, ya, kalau Anda mau puas hanya dalam Kristus, Anda harus mulai membiasakan diri kita, belajar membiasakan diri kita, memperhatikan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Bukan menaruh kepuasan pada manusia, bukan menaruh kepuasan kepada dunia, bukan menaruh kepuasan pada apa yang terjadi pada saya, tetapi menaruh kepuasan kepada apa yang datang dari atas. Yang datang dari atas adalah damai sejahtera. Yang datang dari atas adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang datang dari atas adalah keselamatan dari Kristus Yesus. Itu yang paling berharga, yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, tidak bisa dibayar oleh apapun juga di dunia ini. Hanya Dia yang datang dari atas, saudara-saudari. Jadi kepuasan kita hanya datang dari Yesus. Dengan kata lain, cukup Yesus. Ini harus kita biasakan dalam kehidupan. Kalau enggak, dunia akan masuk. Manusia juga. Dunia akan masuk. Enggak cukup kepuasan hanya Yesus. Anda harus punya harta. Bukan Anda enggak boleh punya harta, saudara-saudari. Bukan Anda enggak boleh punya kedudukan. Bukan. Tapi itu akan datang dengan sendirinya. Ketika Tuhan mau pakai dan Tuhan mau berikan. Dan Tuhan mau pakai Anda dan saya, dan Tuhan mau berikan. Itu kabar baiknya. Bukan arti Anda apa segala sesuatu tentang Kristus, arti Anda nggak butuh harta, Anda nggak perlu posisi, Anda nggak perlu sesuatu di mana menempatkan Anda supaya punya pengaruh. Enggak. Tuhan mau berikan. Tetapi dimulai dengan arah tujuan yang benar. Sehingga Anda nggak kecewa nanti. Kenapa? Malah Anda akan berlimpah dengan syukur. Ketika fokus pada Tuhan, Anda terima segala sesuatu. Saudara, kepuasan hanya kita bisa dapat di dalam Yesus. Kalau kita kenal Yesus, kita tahu Yesus, kita berhubungan dengan Yesus, maka kita punya Tuhan yang selalu mendengar kita. Kita punya kuasa yang mengasihi kita, yang membackup kita dengan kasih yang tidak terpisahkan, kasih Bapa. Kita punya Roh Kudus di dalam kita, sehingga kuasa yang tak terbatas itu tersedia buat kita. Kita punya seluruh kekuatan surgawi mendukung kita, saudara-saudari. Kalau kita punya Yesus, kita punya kasih karunia untuk mengampuni setiap kesalahan kita. Kalau kita punya Kristus, maka kita punya kecukupan dalam setiap kebutuhan kita. Percaya itu. Ya, jangan ngelihat standar dunia. Dunia bilang, ini gak cukup. Tetapi kita punya Kristus, maka kita selalu punya kecukupan di dalam kebutuhan kita. Kita akan punya suatu kepuasan di dalam setiap kehausan kita. Kita akan punya suatu arah di setiap jalan langkah kita. Kita akan punya selalu terang di dalam setiap kegelapan hidup kita. Kita akan punya selalu, saudara, saya katakan, ya, untuk di setiap badai kita, dan kita punya segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam setiap momen kehidupan dan kebutuhan kita.
Ini bukan berarti saudara saya hanya menerima, oh nggak apa-apa keadaan buruk, nggak apa-apa. Bukan itu saudara, saya nggak katakan itu. Oh nggak apa-apa Pak, saya kesusahan, nggak apa-apa, kekurangan, nggak apa-apa. Bukan itu yang saya katakan dari tadi, bukan itu saudara-saudari. Yang saya mau katakan, yang Tuhan mau sampaikan pada Anda, ketika Anda melihat Yesus cukup, maka Anda akan melihat pula kuasanya yang menyelesaikan setiap persoalan kita dan mencukupi setiap kebutuhan kita sehingga semua menjadi baik. Bukankah Tuhan berjanji segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan dipanggil sesuai rencananya? Saudara-saudari, ketika kita fokus pada Kristus, kita nggak mungkin nggak mengasihi Dia. Ketika kita fokus pada Kristus, kita pasti tahu Tuhan punya rencana buat saya. Sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Itu arti buat saya. Namun, seringkali butuh waktu. Sama seperti belajar adalah suatu proses waktu juga, keinginan Anda dan juga waktu. Oleh sebab itu, izinkan juga Dia meneruskan pekerjaan baik yang sudah Dia berikan kepada Anda dan saya. Izinkan Dia meneruskan hingga selesai. Dan berikan Dia waktu. Kalau hari ini Anda belum melihat suatu kebaikan ataupun suatu kelegaan, jangan kecewa. Arahkan terus kepada Dia. Izinkan Dia bekerja dan biarkan waktu Dia yang menentukan segala sesuatunya. Namun percaya dan belajarlah untuk jadi puas dengan cara Anda gak fokus kepada apa yang terjadi, tetapi fokus pada Dia yang menopang Anda, yang meneruskan segala yang baik dalam hidup Anda. Fokus pada tujuan panggilan hidup kita. Fokus kepada juga bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Fokus kepada masa depan, bukan masa lalu. Fokus kepada Yesus. Amin, saudara-saudari. Saya percaya ketika Anda terus merenungkan dan mau minta tolong Roh Kudus untuk kita bisa belajar hal ini, maka kehidupan Anda dan saya pasti akan menjadi kehidupan yang sangat diberkatin. Dan Anda akan puas, sukacita. Karena itulah yang Tuhan mau sediakan. Kerajaan Allah adalah bicara, saudara, damai sejahtera. Ketika Anda bisa puas, Anda punya kedamaian, punya damai sejahtera. Keadaan mungkin kacau, keadaan mungkin orang-orang mengecewakan, tetapi Anda tetap punya suatu damai sejahtera. Sebab, saudara, kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Bicara kebenaran, dan inilah kebenaran. Segala sesuatu dimulai dari Dia, oleh Dia, dan tentang Dia. Lalu tentang sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh keadaan. Anda akan bisa bersukacita. Karena saudara pasti melihat hasil yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Karena itu sudah dibayar oleh Tuhan. Amin. Anda diberkati, saya diberkati, saudara. Karena firman ini buat Anda dan saya. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang memberikan kami kasih karunia untuk mencukupkan segala yang kami butuhkan. Hari ini, kami dituntun dan Roh Kudus buat kami mengerti ketidakpuasan ketika kami membiarkan ketidakpuasan dalam hidup ini terus merasuk dan menguasai hidup kami. Maka itu akan mencuri iman, pengharapan, dan sukacita kami. Dan Tuhan gak mau. Hari ini, kami semua Tuhan, kami punya masalah. Mungkin juga kami punya kekecewaan, mungkin pada orang, pada manusia, pada apa yang terjadi, bahkan pada diri kami Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan katakan, belajar untuk tidak kecewa. Belajar untuk menjadi puas. Dan kami mau ingatkan terus Tuhan kelima hal ini. Dan terlebih lagi menjadikan Yesus segala-galanya sehingga kami puas sama Tuhan. Karena kami tahu siapa Tuhan. Kami punya persekutuan dengan Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan mau mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semua orang yang mendengar kebenaran ini turun kiranya damai sejahtera yang dari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, oleh kuasa Roh Kudus, berlimpah-limpah membawa berkat, membawa sukacita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Mari kita yang terima katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.